Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alal muhajirina wal ansar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman semuanya, melihat wajah-wajah anak muda yang insya Allah wajah-wajah kita ini disaksikan oleh para malaikat. Saking seringnya kita hadir dalam majelis ilmu, sampai-sampai malaikat itu kenal banget sama kita. Sehingga kalau nanti kita sesekali hadir di majelis yang tidak baik, malaikat ngeliat, ini kayaknya yang sering ke Latif nih, salah jalan gak kesini. Jadi malaikat kenal. Ternyata kita walaupun gak banyak followers di antara manusia, insya Allah banyak followers di antara malaikat. Jadi sekali kita setiap Rabu ngeposting lagi taklim, malaikat nge-like. Pas habis posting kita komen, alhamdulillah malam ini dapat ilmu, kata malaikat, barakallah ya. Jadi saling mengkomen. Yang melihat komen itu Allah Subhanahu wa taala. Tahu berapa malaikat yang nge-followers kita malam ini? Mau tahu berapa? 70.000 malaikat memfollow orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat setiap hari dengan tugas nyari majelis zikir dan majelis ilmu setiap hari. Turun ke bumi nyari di mana ada majelis ilmu. Sehingga malaikat itu akan masuk ke gang-gang yang paling kecil, yang paling sempit demi untuk menemukan majelis ilmu. Lalu ketika malaikat itu melihat majelis ilmu atau majelis zikir, malaikat itu akan mention ke semua malaikat yang ada. Ada majelis ilmu nih, ada majelis ilmu. Dia nge-tag satu-satu. Gak kayak Instagram kita, kalau nge-tag lebih dari 10 gak bisa ya. Maksimal 10. Saya pernah nih, maaf ya teman-teman yang pernah komen panjang di Instagram saya, terus saya pas lagi kosong saya bales komennya, diskaliguskan, di tag satu-satu, di mention satu-satu. Ternyata kebanyakan 20 yang saya mention, pas saya di share nggak bisa. Saya baru tahu ternyata maksimal 10. Akhirnya udah keburu ada kerjaan, akhirnya udah nggak kebalas. Tapi kalau malaikat nge-mention itu bisa 70.000 sekali share, langsung para malaikat tuh ngumpul di mana. Itu tuh di Tomorrowland Al-Latif. Wah, hebat ada Tomorrowland di Bandung. Pada ngumpul anak-anak muda, akhirnya pada datang nih malaikat, 70.000 malaikat. Begitu malaikat datang, malaikat ngelihat kita, malaikat akan menghafal wajah-wajah kita. Dan by the way, malaikat itu nggak pelupa. Jadi, mana malaikat? Wajah saya nih, wajah saya, jangan lupa ya, nggak perlu gitu-gitu amat. Malaikat sekali ngelihat wajah kita udah nggak akan lupa lagi. Sehingga ntar kalau ketemu di depan pintu surga, ya benar, masuk aja deh, udah kenal kok gitu. Kenal dari mana malaikat? Kan yang sering ke Al-Latif kan, Tomorrowland TA. Oh iya malaikat, udah masuk, alhamdulillah. The real Tomorrowland is paradise.
Jannatul Firdaus al-A'la. Terus kemudian malaikat yang ikut dalam majelis kita akan terus mendoakan kita sampai kita batal wudhu. Maaf. Makanya diantara etika duduk dalam majelis ilmu itu adalah berwudhu. Dan insya Allah semua kita karena habis sholat dalam keadaan berwudhu. Sampai kita batal wudhu atau sampai kita meninggalkan masjid. Begitu kita meninggalkan masjid, maka malaikat tidak lagi mendoakan kita dengan doa khususnya ahli ilmu. Malaikat mendoakan dengan doa-doa yang lain, misalnya silaturahim atau bekerja dan seterusnya. Ini artinya kita berbahagia di follow oleh 70.000 malaikat. Siapa yang followersnya udah 10.000? Kok saya doang yang angkat tangan? Enggak, saya mah enggak banyak followersnya. Muzamil, mana Muzamil? Followersnya 300.000 manusia misalnya ya. Ini 70.000, masing-masing followers 70.000 itu bawa lagi followers 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa tuh? Berapa? 49.000. Berapaan? 4,9 miliar? Benar? Benar nggak? 4,9 juta apa 4,9 miliar? Benerin aja deh. 4,9 miliar followers. Ada nggak orang yang followersnya sebanyak itu? Paling-paling followersnya jutaan ya, puluhan juta. Nggak tahu saya kalau ada followers yang 100 juta. Ini 4,9 miliar. Dan itu bukan manusia, malaikat. Dan mereka bukan cuma nge-follow tetapi juga memberi manfaat buat kita, yaitu dengan mendoakan Allahumma gfirlahu warham. Allahumma gfirlahu warham. Ya Allah, ampuni dosa dia, rahmati dia, ampuni dosa dia, rahmati. Jadi kita duduk aja di sini sambil dapat sakinah. Tahu sakinah? Sakinah itu ngantuk. Jadi orang kalau duduk dalam majelis ilmu itu dapat ketenangan, dan bukti bahwa dia dapat ketenangan itu adalah dia ngantuk. Sakinah. Jadi jangan ganggu ya kalau ada yang udah dapat sakinah. Kalau nggak dapat sakinah berarti dia punya banyak masalah. Kalau yang pas datang ke majelis ilmu baru aja selesai assalamualaikum nggak sempat salah sunnah tuh saking ngantuknya, sakinah langsungnya tidur, bangun-bangun udah bubar, berarti dia mendapatkan sakinah. Dan insya Allah setelah itu mawaddah warahmah. Pulang dari majelis ilmu dapat mawaddah warahmah. Ini kepanjangan prolognya. Kita lanjut. Malam ini kita ngebahas apa? Kita membahas lagi tentang judul lama kita yang mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita kembali tentang semangat menjaga iman atau keep the faith. Cuman mungkin agak saya aransemen dikit. Jadi ada sedikit aransemen baru nih. Yang pernah ikut keep the faith 1 boleh minta tolong angkat tangan. Wah, ini jamaah baru semua ini. Subhanallah. Nggak pernah dengar The Faith 1 di internet, di YouTube? Oh, berarti ini baru datang ke Alatif sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Alhamdulillah. Keep the Faith 1 itu membahas tentang gimana cara kita ngandelin Allah dalam semua urusan kita. Dan malam ini saya akan tambahin dikit saja materi tentang keep the faith. Kita akan melihat keep the faith ini dari angle kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang soleh, yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil atau kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa bedanya hasbunallah sama hasbiyallah? Bedanya apa? Kalau hasbunallah cukup bagi kami Allah. Kalau hasbiyallah cukup bagi saya Allah. Sama aja, cuman beda. Kalau sendiri ngomongnya hasbiyallah. Kalau bareng-bareng ngomongnya hasbunallah. Nah, berkaitan dengan kalimat hasbunallah atau hasbiyallah ini ada beberapa kisah yang mungkin bisa jadi teladan. Harusnya bagi seorang mukmin
Allah itu sudah cukup bagi dia daripada yang lain. Ketika Allah sudah ridho kepada dia, dia mah nggak terlalu butuh kepada yang lain, nggak ngaruh dengan yang lain. Cukup Allah aja buat dia. Dia tidak akan kecewa karena orang lain tidak menghargai. Dia tidak akan kecewa ketika orang lain meninggalkannya. Dia tidak akan sedih ketika dia dalam kesendirian. Dia tidak akan merasa bergantung kepada orang lain moodnya, karena moodnya itu tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah ridho bagi saya cukup. Harta, kalau dibandingkan dengan Allah, saya lebih memilih Allah daripada harta. Kadang dalam hidup kita harus milih antara harta yang banyak atau Allah, antara sehat atau Allah, antara sembuh atau Allah, antara menikah atau Allah. Itu harus milih. Kadang-kadang kita, ini kamu mau nikah dengan cewek yang paling kamu ngeklik atau mau milih Allah. Kadang harus milih gitu. Contohnya gimana? Misalnya calon pasangan kita adalah orang yang mungkin belum Allah kasih hidayah, beda agama. Tapi udah terlanjur cinta banget nih. Udah cinta banget sama dia dan secara akhlak dia orangnya baik banget. Cuma satu aja masalahnya, dia belum beriman. Dan kita ajak untuk masuk Islam juga, dia masih agak-agak galau gitu dan belum bisa memutuskan. Tapi udah terlanjur baper, udah cinta banget, udah cinta mati, nggak bisa hidup tanpa dia, terus gimana tuh? Udah terlanjur cinta, tapi secara fikih, secara agama nggak boleh menikah karena dia beda agama. Di situ kita disuruh pilih dia atau saya, kata Allah SWT. Sehingga orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang tahu betapa kebersamaan Allah itu tidak ada duanya, betapa Allah itu cukup buat kita, dengan tegas dia akan mengatakan, hasbi Allah, cukup bagi saya Allah. Kecuali kamu mau bersama saya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak butuh harta, saya nggak butuh cinta. Bagi saya cinta Allah itu adalah segalanya. Kalau dalam bahasa hadis, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 hal yang kalau seseorang mendapatkan 3 hal ini, dia akan ngerasain indah banget keimanan itu. Jadi mukmin itu terasa pokoknya udah nggak ada masalah lagi deh, udah jadi mukmin udah cukup gitu. Ketika dia dapat iman, bagi dia itu udah dapat segalanya. Ketika dia yakin kepada Allah, bagi dia itu sudah mendapatkan dunia dan seisinya, bahkan lebih dari itu. Salasun, 3 hal yang kalau kita dapatin ini, insya Allah kita akan bahagia sebagai orang mukmin. Kalau nggak dapat ini, walaupun kita beriman, kita nggak akan bahagia banget. Pengen jadi orang mukmin dan bahagia, milikilah 3 hal ini. Salah satu dari 3 hal itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Kalau kita bisa Allah dan Rasul paling kita cintai dalam hidup kita, kita akan bahagia. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul dalam hidup kita, kita nggak akan bahagia. Kita boleh mencintai pasangan? Boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita boleh mencintai anak? Boleh, tapi nggak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kita boleh mengumpulkan harta, saya nggak bilang cinta harta, mengumpulkan harta, tapi tidak boleh harta itu masuk ke dalam hati kita sehingga kita mencintainya, bahkan seperti kita mencintai Allah dan Rasul, nggak boleh. Harus lebih Allah dan Rasul di atas segalanya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pokoknya Allah itu cinta mati saya, Rasulullah itu cinta sejati saya, dan saya tidak pernah mencintai sesuatu pun atau seseorang pun seperti saya mencintai Allah dan Rasul. Sahabat, seperti hampir seluruh sahabat kayak gitu. Hampir seluruh sahabat kayak gitu, atau bisa kita bilang seluruh sahabat seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa orang sahabat yang orang Badui misalnya, orang pedalaman yang ketemu Rasul cuma sebentar sekali-kalinya. Mungkin dia belum terlalu mengerti makna cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi sahabat yang terus berinteraksi dengan Rasul, hidup di samping Rasulullah, semua mereka itu mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Sangat mencintai Allah dan Rasul. Sehingga kalau mereka ketemu dengan Rasulullah, mereka suka bilang gini, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini kata-kata sahabat yang paling sering terdengar. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah.
Apa maksudnya? Engkau lebih saya cintai daripada ayah dan ibu saya, wahai Rasulullah. Engkau lebih saya cintai daripada keluarga saya, ya Rasulullah. Engkau lebih saya cintai daripada anak saya, ya Rasulullah. Engkau lebih saya cintai daripada apapun juga. Seperti Ummu Umarah, seorang perempuan yang saking mencintai Rasulullah, ketika dalam perang Uhud, kaum muslimin mundur dan lari karena mereka hampir kalah, kocar-kacir barisannya. Akhirnya mereka semuanya naik ke atas bukit, tinggallah Rasulullah sendiri di bawah. Ketika Rasulullah tinggal sendiri, Ummu Umarah melihat ke belakang dan ternyata Rasulullah tinggal sendiri. Akhirnya Ummu Umarah lari lagi untuk membentengi Rasulullah dengan tubuhnya. Dia jadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah SAW. Sehingga waktu itu Ummu Umarah sampai dapat banyak luka di tubuhnya, sampai para ulama mengatakan lebih daripada 20 bekas luka di tubuhnya. Kenapa? Karena ketika orang ingin menebas Rasulullah, Ummu Umarah meletakkan badannya di depan Rasulullah sehingga dia rela dia kena tebas. Ketika orang ingin menombak Rasulullah, dia tahan dengan tubuhnya. Ketika orang memanah Rasulullah, dia jadikan tubuhnya sebagai perisai Rasulullah. Sehingga ketika selesai perang Uhud, Rasulullah datang kepada Ummu Umarah dan melihat tubuh Ummu Umarah yang penuh dengan luka. Bahkan di belakang lehernya Ummu Umarah ini lukanya bekas sayatan pedang itu sampai besar sekali, hampir seolah-olah memutuskan leher Ummu Umarah. Kalau bukan itu, mungkin Ummu Umarah sudah meninggal dunia. Dan akhir hayat Ummu Umarah kehilangan satu lengannya gara-gara membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasulullah tanya kepada Ummu Umarah, "Ya Ummu Umarah, bagaimana keadaanmu?" "Ya Rasulullah, enggak apa-apa, gimana keadaanmu ya Rasul?" Dia malah nanya keadaan Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia masih terluka parah. Jadi orang ngigaunya itu gimana Rasulullah? Gimana Rasulullah? Itu ngigaunya. Seperti seorang pemuda yang ngigaunya menyebutkan nama cewek yang dia cintai. Atau seorang pemudi, seorang cewek yang ketika ngigau dia menyebutkan nama orang yang dia cintai. Direkam lagi sama temennya, kemudian diposting di Instagram. Ketahuan deh. Ummu Umarah ketika ngigau dalam keadaan sakit keras, Rasulullah, di mana Rasulullah? Saya nggak rela kalau belum tahu kabar tentang Rasulullah. Ketika orang-orang mengatakan, "Ya Ummu Umarah, Rasulullah dalam keadaan selamat dan sehat dan beliau tidak terlalu parah lukanya. Alhamdulillah beliau selamat, sedang dirawat sekarang. Alhamdulillah. Bahkan saya ingin bertemu dengan Rasulullah." Ummu Umarah, padahal di tubuhnya banyak luka. Sehingga Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah Ummu Umarah, keluarga Ummu Umarah." Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dalam masa-masa sulit di Mekah, saat Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah, waktu itu Rasulullah lagi sholat dan Abu Bakar melindungi Rasulullah. Jadi Abu Bakar di samping Rasulullah jadi kayak bodyguard itu, jadi kayak pengawal Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, Abu Bakar menjadi pengawalnya. Begitu datang Abu Jahal ingin menyentuh Rasulullah, langsung ditahan oleh Abu Bakar. "Ya Abul Hakam, jangan ganggu orang yang menyembah Allah." Kemudian akhirnya mereka mengeroyok Abu Bakar sampai wajahnya tidak dikenali. Digebukin rame-rame sama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sampai dalam bahasa ayat atau dalam bahasa sejarah, wajahnya sampai tidak dikenali. Artinya hancur-hancuran, babak belur Abu Bakar As-Siddiq demi membela Rasulullah. Kemudian digotong oleh keluarganya kepada Bani Taim, keluarganya Abu Bakar, kabilah Taim. Ketika beliau sadar dari pingsannya, yang pertama beliau tanya, "Gimana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah?" Orang-orang mengatakan, "Ya Abu Bakar, kami mengkhawatirkan keadaanmu, tetapi engkau masih mengkhawatirkan Muhammad." Kata ibunya, "Wahai anakku, istirahat dulu, minum obat, makan, minum dan seterusnya." Kata Abu Bakar, "Demi Allah, saya tidak akan makan dan minum sebelum saya tahu keadaan Rasulullah SAW." Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidakkah kita cemburu kepada orang-orang seperti itu? Baru kita akan bahagia dengan perasaan cinta kita. Kalau tidak, kita akan diperbudak dan sengsara justru oleh perasaan kita sendiri. Akhirnya Abu Bakar menyuruh orang, keluarganya termasuk ibunya, untuk membantu beliau berdiri, kemudian membantu beliau berjalan secara tertatih karena beliau lagi dalam keadaan luka berat, habis bangun dari pingsannya, datang ke rumah Rasulullah SAW. Ketika masuk ke rumah Rasulullah, ke rumah Khadijah, melihat wajah Rasulullah tersenyum, Abu Bakar langsung kayak orang udah segar, nggak perlu lagi dipegang, saya udah sehat. Gara-gara ngelihat Rasulullah selamat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Bagaimana kabarmu ya Rasulullah?" Kata ya Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Bagaimana kabar engkau ya Rasulullah? Saya tidak masalah, kalau gitu kabar saya baik. Kalau Rasulullah sakit, kabar saya lebih sakit. Kalau Rasulullah sehat, berarti kabar saya baik ya Rasulullah, tidak masalah."
hanya sedikit luka karena dipukul sama mereka. Nggak pernah ngeluh, ya Rasulullah saya mah babak belur, udah lihat kan kesetiaan saya. Nggak gitu-gitu amat. Saya mah nggak apa-apa ya Rasulullah, yang penting engkau sehat. Begitu cintanya beliau kepada Allah dan Rasul, dan tidak ada yang lebih beliau cintai daripada Allah dan Rasul. Begitu juga ketika Abu Bakar mendampingi Rasulullah untuk hijrah. Kenapa Rasul memilih Abu Bakar untuk hijrah? Karena paling setia dan paling mencintai beliau. Di perjalanan, ketika lagi jalan dengan Rasulullah, Abu Bakar kadang berdiri di depan, kadang berdiri di belakang, kadang berjalan di sebelah kanan, kadang berjalan di sebelah kiri, terus saja mundar-mandir, ngelilingin Rasulullah terus kayak orang tawaf gitu. Dan wajahnya tuh gelisah banget, khawatir banget. Sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, Mabik, kenapa kamu ya Abu Bakar? Kok mundar-mandir keliling di belakang depan saya? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kadang ketika saya berada di sebelahmu, saya khawatir ada musuh yang akan menghadangmu di depan. Jadi saya ke depan biar saya duluan yang kena. Ketika saya di depan, saya khawatir ada musuh di belakang, saya lari ke belakang. Ketika saya di belakang, saya khawatir ada musuh di sebelah kananmu, di sebelah kirimu. Sehingga saya tidak pernah merasa tenang. Saya khawatir musuh ingin mencelakaimu, biarlah saya lebih dulu yang celaka ya Rasulullah. Allah dan Rasul paling dicintai bagi mereka. Di dalam gua Thur, ketika Rasulullah istirahat karena kecapean, Rasulullah tertidur sambil duduk, Abu Bakar tidak bisa tidur. Abu Bakar terus berjaga-jaga, jangan ada musuh yang datang ke dalam gua itu untuk membunuh Rasulullah. Jaga-jaga terus, siaga banget. Sampai ketika waktu sedang bersiaga kayak gitu, Abu Bakar melihat ada seekor kayak kalajengking keluar dari sebuah lubang di dalam gua, langsung ditutup oleh tangan Abu Bakar As-Siddiq. Nggak mikir ini kalajengking atau ngambil batu dulu, ngambil apa gitu, nggak mikir, karena saking khawatir terhadap keselamatan Rasulullah, dia tidak menggunakan akalnya, tetapi dia menggunakan kasih sayang dan cintanya. Langsung dia tutup dengan tangannya, kemudian tersengat. Ketika tersengat oleh kalajengking, Abu Bakar sama sekali tidak menjerit. Kenapa? Takut Rasulullah terbangun. Dia tahan, sampai akhirnya nggak tahan lagi. Dia udah keluar keringat dingin, Rasulullah terbangun dan melihat, ya Abu Bakar, kenapa kamu ya Abu Bakar? Gak ada apa-apa ya Rasulullah, istirahat lagi. Ini nahan terus nih. Melihat wajahnya udah berkeringat, terus tangannya kayak agak biru gitu, Rasulullah melihat ternyata dia disengat oleh kalajengking. Kemudian Rasulullah mengusap bekas lukanya dengan nama Allah dan Allah menyembuhkannya. Tapi kan Abu Bakar gak pernah nyangka, tenang aja, ntar mukjizat pasti sembuh gitu. Itu mah kita, wah kalau saya belain Rasulullah, insya Allah ada mukjizat, tenang aja dah. Paling sakit sebentar, pengen nunjukin aja bahwa saya itu setia gitu. Ini lebay. Abu Bakar mah gak lebay. Kalau Rasulullah gak kasih mujizat juga tidak masalah. Bahkan mati demi Rasulullah pun tidak masalah. Sampai mereka berkali-kali mengatakan, ana fida'uk ya Rasulullah, saya adalah yang akan menggadaikan diri saya untuk keselamatanmu ya Rasulullah SAW. Saya tebus nyawa saya untuk keselamatanmu ya Rasulullah SAW. Ini saking cintanya mereka kepada Allah dan Rasul. Sampai ada seorang sahabat juga namanya Thauban radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Thauban duduk bersama Rasulullah, kemudian dia tiba-tiba menangis. Pertama ngelihat Rasulullah lama gitu, jadi kayak orang memperhatikan seseorang yang paling dicintai kan ya. Kayak kita kalau ngelihat orang tua kita atau pasangan kita atau anak kita kan ngelihatnya lama. Pernah ngelihat istri lama-lama? Wah tuh, saya kalau ngeliat istri saya tuh suka lama gini aja, lama banget, selama orang sholat tahajud. Wih, nggak gitu juga kali. Ngeliat istri lama, kenapa? Karena sayang kepada pasangan kita. Kita ngelihatnya lama dengan bahasa kasih sayang, tapi nggak ngelihat dengan perasaan lain ya. Perasaannya cuma kasih sayang, jadi nggak macam-macam. Ini ada sahabat namanya Thauban, kalau ngelihat Rasulullah tuh lama. Ngeliatin, senyum. Rasulullah, ya Thauban kenapa? Enggak ya Rasulullah, ngeliatin lagi. Jadi kayak orang, kalau di kita mungkin, apaan sih lo gitu ya. Enggak. Kalau sahabat mah cintanya murni karena Allah, bukan karena macam-macam, bukan LGBT. Ini melihat Rasulullah lama, Rasulullah, ya Thauban kenapa? Tiba-tiba Thauban nangis. Rasulullah tanya, ma yubkika ya Thauban, kenapa kamu menangis wahai Thauban? Ya Rasulullah, saya cinta sekali kepada engkau ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih saya cintai di muka bumi ini setelah Allah kecuali engkau ya Rasulullah. Terus kenapa? Saya khawatir kalau nanti engkau kembali kepada Allah dan saya juga kembali kepada Allah, saya tidak akan bertemu dengan engkau lagi ya Rasulullah. Kenapa demikian ya Thauban? Ya Rasulullah, engkau itu kekasih Allah.
Engkau itu dijanjikan surga oleh Allah, tempatmu itu di surga Firdaus. Sedangkan saya hanya orang biasa ya Rasulullah. Amal saya sedikit, dosa saya banyak. Bagaimana saya akan menemuimu lagi nanti di akhirat ya Rasulullah? Cuma di dunia saja saya bisa melihat wajahmu dari dekat, sedangkan di akhirat engkau berada di tempat yang tinggi dan saya belum tentu masuk ke dalam surga. Bagaimana keadaan saya hari itu ya Rasulullah? Nangis Sauban, karena khawatir nggak bisa ketemu dengan Rasulullah nanti di akhirat. Di dunia mungkin saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasul, bisa memeluk engkau, bisa mendengar kata-katamu yang luar biasa, bisa melihat wajahmu dan senyummu yang sangat menenteramkan hati. Nanti di akhirat, bahkan di padang mahsyar belum tentu saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian mendoakan Sauban dan mengajaknya untuk banyak melakukan sujud sehingga nanti bisa bareng dengan Rasulullah di surga Firdaus. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Nabi membacakan ayat ini kepada para sahabat, semua para sahabat itu bertakbir Allahu Akbar, menang gitu. Ini ayat kemenangan kan? Kalau telah datang kemenangan dari Allah dan pertolongan, dan kamu melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, yaitu setelah perjanjian Hudaybiyah, Fathu Makkah, setelah perang Khaybar, orang berbondong-bondong masuk Islam. Lalu para sahabat memaknai ayat ini adalah kemenangan. Semuanya bertakbir, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang menangis. Melihat Abu Bakar menangis sendiri di pojok, Umar datang menghampiri Abu Bakar dan bertanya, "Ya Abu Bakar, bukankah ini berita gembira? Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Bukankah ini kemenangan dari Allah, ini nikmat anugerah dari Allah? Kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Ya, ini berita gembira, kemenangan dari Allah dan juga sekaligus berita duka." "Duka bagaimana ya Abu Bakar?" kata Umar. "Ya Umar, ketika Allah mengatakan agamanya sudah menang, bahwa dakwah ini sudah memperoleh kemenangan yang besar, orang akan berbondong-bondong masuk Islam, itu artinya tugas Nabi sudah selesai. Dan ketika tugas Nabi sudah selesai, maka itu artinya Rasulullah sebentar lagi akan kembali kepada kekasihnya dan meninggalkan kita." Baru Umar sadar dan menangis. Lalu dia menyampaikan kepada semua sahabat, "Jangan kalian bertakbir dulu, sesungguhnya ini adalah musibah paling besar." Lalu mereka diajarkan oleh Umar, "Musibah apa ya Umar?" Umar mengatakan apa yang dikatakan Abu Bakar, baru seluruh para sahabat menangis. Perpisahan dengan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih mereka tangisi sejak mereka lahir ke muka bumi, kata para sahabat, seperti mereka menangisi wafatnya Rasulullah SAW. Semua rumah di Madinah itu terdengar suara orang menangis. Bahkan lebih dari 1 bulan kota Madinah itu dalam keadaan berduka karena mereka menangisi kepergian Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara kembali kepada Allah atau dia tetap bersama orang-orang yang dia cintai." Ternyata hamba itu memilih untuk kembali kepada kekasihnya. Para sahabat diam aja gak ngerti. Abu Bakar nangis lagi. Saking pekanya hati Abu Bakar karena cintanya kepada Rasulullah. Lalu Umar nanya lagi pada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa nangis? Bukankah itu kisah laki-laki Bani Israel?" Kata Abu Bakar, "Itu bukan kisah Bani Israel, itu Rasulullah yang diberikan pilihan antara kembali kepada Allah atau tetap bersama kita, dan beliau memilih kembali kepada Allah." Baru nangis juga. Umar ini sering merasa gak ada apa-apanya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar bukan karena lebih cerdas daripada Umar. Terkenal Umar itu cerdas, Ali bin Abi Thalib itu cerdas, tetapi cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah di atas rata-rata. Sehingga dengan cinta itu dia lebih peka, dia lebih ngeh, dia lebih aware daripada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada juga sahabat yang kayak gini. Setiap malam dia ada di depan rumah Rasulullah. Asal udah malam, udah ada dia tuh di depan rumah Rasulullah. Habis sholat Isya udah langsung siaga di depan rumah Rasulullah. Sampai Rasulullah bertanya, "Siapa di depan rumah?" "Saya ya Rasulullah." "Apa yang kau lakukan?" "Nggak ada, Rasulullah lagi lewat," gitu. Besok dia lagi, terus saja setiap malam dia berjaga di depan rumah Rasulullah. Kenapa? Dia nggak rela ada seorang pun yang datang untuk menyakiti Rasulullah. Dia terus berjaga-jaga demi Rasulullah, nggak pernah tidur di malam hari demi menjaga rumah Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Allah dan Rasul. Inilah halawatul iman. Inilah orang mukmin yang paling bahagia. Siapa orang yang paling bahagia di antara orang yang beriman? Yang benar-benar bisa meletakkan Allah dan Rasul di dalam hatinya,
dan tidak ada ruang lagi buat yang lain kecuali dengan seizin Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ridho, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Cukup Allah dan Rasul, yang lain Allah yang mencukupkan. Bukan cukup bagi saya, pasangan saya, Allah nanti aja. Tapi cukup Allah dan Rasul, yang lain Allah yang mencukupkan. Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Ji'ronah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Ji'ronah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaybar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaybar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor onta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor onta, sampai Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor onta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor onta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan onta yang lebih dari 10 ekor onta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor onta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Onta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor jangankan onta, ayam atau bebek aja gak dikasih. Gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh. Ambil batu akik itu apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus, mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Rasulullah mah kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, benar. Gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, waswasah nih, yuwaswi sufi sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya nggak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu.
Bayangin orang Ansor pengen demo turun jalan yuk rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. Langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'syara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya nggak berani atau ya kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diam aja. Ya ma'syara Ansor, aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya ma'syara Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'syara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya ma'syara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Ansor, bagaimana pendapat kalian jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia, dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul? Tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kepada sesi kedua, marilah kita saling mendoakan kebaikan. Pertama kepada ibundanya teman kita, salah seorang jamaah latif juga, Kang Roni Cicahem, salah satu anak skateboard. Ibunya sedang dalam keadaan sakit. Kemudian yang kedua, orang tua dari teman kita juga, Iwok, yang sedang ibadah haji, baru sembuh dari sakit. Kemudian yang ketiga, saudari Resti, 10 tahun koma di rumah sakit Islam. Saudari Resti yang usianya 10 tahun sedang dalam keadaan dirawat di rumah sakit Islam dan koma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit mereka dan menggugurkan dosa-dosanya dan juga meninggikan derajatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Amin rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridho Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridho Allah dan ridho dari Rasulullah SAW. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridho Allah dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditangkap, beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang.
Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah, dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah, dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa, karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah nggak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh nggak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir nggak, hariwang nggak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya, udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya. Dengan jalan, dengan mobil tidak ada asuransinya. Secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita nggak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda, pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia nggak ada, yut langsung kita. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita, dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa. Nyetirnya tenang. Kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbi Allah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbi Allah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah ntar Allah yang balas. Oh, sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas. Balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbi Allah, cukup Allah, dan yang lain itu nggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya, dan tidak ada laki-laki di rumah. Saya pergi, atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame, atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan, tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, sampai kalimat ya Allah, aku engkau anta sahibu fis safar wal khalifatu lil ahl fil ahl. Engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu yang jadi tenang. Kalau kita
merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu baru namanya hasbi Allah. Dan Allah bilang, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa taala? Jadi jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita. Itu mah yang kesekian. Nomor satu Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan setelah itu tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Di mana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita nggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga nggak usah kegeeran, dia juga akan ngeliat kita kok. Saya nggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngeliat saya nih. Nggak usah GR, di hari akhirat tuh nggak perlu GR, karena dia juga nggak bakalan lihat, nggak akan ingat wah kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita, Beb, say gitu ya, say, gini panggil-panggil dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik, soalnya udah kelamaan tidur di dalam kubur gitu misalnya. Nah, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, nggak peduli, dia ngelihat kita. Dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita adalah kekasihnya. Dia tahu, tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia nggak peduli dengan kita. Bahkan na'udzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia nggak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia itu juga. Gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Di mana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu.
panggil, wahai umatku, umatku, umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kausar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Kasih minum. Setelah minum satu teguk kita nggak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Honda Spasi motor. Spasi. Honda Space motor D4541 harap dipindahkan. D811NN hijau putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Oh. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Coba aja nih. Apa? Oh ya, sampai telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan ke istri ya ngomongnya, Mama, Papa gak akan cinta-cinta banget sama Mama. Kenapa Papa? Nanti Mama pasti akan ngelupain Papa. Enggak kok Papa, gak akan lupa. Lupa. Kapan Pak? Nanti di akhirat. Oh iya, Papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah SAW. Di mana umatku ya Allah? Kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung Sirat. Nabi menunggu kita di ujung Sirat sambil mengatakan Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai udah nggak ada lagi, malaikat udah nggak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah. Sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi. Ya Allah, kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah.
Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah biar aku bisa nyelamatin paman. Walaupun gak ada amal sama sekali, tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati. Ya Rabbi, kaifa ummati? Gimana umatku ya Allah? Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Nggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang nggak mau selawat nggak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma. Nggak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati. Umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita, hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa, wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu nggak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. Nggak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga, bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan dalam sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas pada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengenal, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku, gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah melihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah melihat hambaku. Jika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah nggak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat ya Allah nih udah besok nih, tar dulu, tar malam mungkin dia taubat. Allah membuka pintu taubat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu taubat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu taubat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur. Mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga. 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat. Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid. Mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah. Kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana? Di depan mihrab. Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku, kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Nggak datang juga, ya udah malaikat tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Nggak datang juga, Allah tunggu. Oh siapa tahu nanti dia akan datang kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga. Ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku nggak sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Nggak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan, tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa, ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita. Tuh kan hambaku ini bertobat, sini hambaku, langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat.
Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepadaku, aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepadaku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampuni. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita nggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang Allah menunggu, adalah Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Gak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget. Nih penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak, kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar ini mas sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertaubat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita nggak sholat. Coba, harusnya kalau nggak sholat itu langsung dibinasain ya. Tapi kita nggak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya nggak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang malas gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shaf pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin, tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri, tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu, lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubaidah bertanya, kenapa engkau sangat bersyukur? Apa nikmat yang engkau dapatkan? Kata Syekh ini, saya merasa orang paling beruntung di muka bumi. Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu, wahai Syekh? Lisanan dzakira wa qalban syakira.
Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu udah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta. Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah 2 orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya, juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada 2 orang, dua-duanya saleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh boleh. Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh kalau Allah boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi." "Ya saya setuju, ya udah saya serahin nih duitnya." Allah sebaik-baik saksi. Begitu kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya mah gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang menjamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah gitu, udah ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah terjadi badai, sehingga tidak ada perahu yang berani menyeberang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang. Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisa nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain, akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang." Dia bertanya, "Siapa saksi?" Saya bilang, "Engkau lah saksi." Kata dia, "Engkau sebaik-baik saksi." Lalu dia bertanya, "Siapa yang menjamin?" Saya bilang, "Engkau lah penjamin." Kata dia, "Engkau sebaik-baik penjamin." "Ya Allah, saya sudah melibatkan Engkau dalam urusan kami." Dan dia juga ridho dengan hal itu. "Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini, Engkau menyampaikan kepada orang itu, karena Engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin." Dihanyutkan, bismillah tawakkaltu ala Allah. Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang, dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka, ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya nggak bisa menyeberang, soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu." Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, "Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil." Mungkin kita nggak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, "Pak, saya mau kredit motor." "Oh ya Mas, silakan kredit motor nih, ada beberapa produk nih dari kita nih yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. "Oh boleh, saya mah 3 tahun aja, biar gampang gitu." "Oh ya. Jaminannya apa? Ada BPKB atau apa gitu? Atau slip gaji atau apa?" "Boleh nggak? Allah aja yang jadi jaminannya." Ada yang mau kayak gitu? Kenapa nggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mah udah baik-baik. Oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin. Wah, orang kayak gini bakal rugi.
Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman, satu tidak. Memang nggak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya nggak balik-balik, ada aja alasan. Saya ketuk pintu rumahnya nggak dibukain, saya telepon nggak diangkat, saya SMS nggak di-read. Ini kalau kita berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbiyallah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku? Kata Allah, itu laki-laki yang kalau sholat paling belakang. Cari sama Nabi Musa, oh itu yang masbuk permanen. Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang. Kalau sholat Jumat duduk paling belakang dekat teras atau di teras. Giliran selesai salam yang paling duluan bunyiin kendaraan. Yang pertama nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku di antara umatmu. Oh itu si kakek-kakek buta masbuk terus. Nabi Musa memandangnya sebelah mata. Ini orang pasti ini munafik. Pasti ini nggak ada nilainya di apa. Pasti dia nggak akan masuk surga. Terus diperhatikan gak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok gak datang? Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia. Makanya gak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya. Karena udah meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Nabi Musa kaget, hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali, sholatnya juga males-malesan, datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang bawa dia pulang. Di tengah jalan, dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, nggak ada pembantu. Kesasar sampai ke tengah lapangan, tanah yang lapang, ketemu orang dia tanya, mas, saya ini lagi di mana nih? Orang buta. Orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang. Rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas. Dan memang rahmatku luas wahai Musa. Maka dengan itu aku ubah takdirnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa. Tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu GR. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita, begitu kita ngeliat ke langit sedikit, wahai hambaku pengen berdoa, pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan Tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang saleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang maha baik, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah yang maha memiliki segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas. Ya Allah, Engkaulah yang memberi kami rezeki sepanjang hidup kami, Engkaulah yang memelihara kami, Engkaulah yang mengurus kami siang dan malam. Ketika kami tidur, Engkau berikan kepada kami ketenangan. Ketika kami bangkit dari tidur kami, Engkau memberikan kepada kami rezeki dan karunia anugerah yang tidak terhitung jumlahnya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkau sebaik-baik pencipta. Engkaulah yang membentuk rupa kami, dan Engkau sebaik-baik pembentuk rupa. Engkaulah yang menggenggam hati kami, dan Engkau sebaik-baik yang menggenggam hati. Ya Arhamar Rahimin, kepadamulah kami berserah diri, ya Allah. Siapa lagi yang bisa kami harapkan setelah Engkau, ya Allah? Siapakah lagi yang bisa kami gantungkan segala permintaan dan doa-doa kami kecuali kepada Engkau saja, ya Allah? Siapa lagi yang bisa melakukan apapun tanpa pengecualian, tanpa ada batas kecuali Engkau, ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah harapan kami, ya Allah. Engkaulah harapan hidup dan mati kami, ya Allah. Engkaulah harapan dalam setiap tangis dan air mata kami, ya Allah. Engkaulah harapan ketika hati kami dalam keadaan sedih, ya Allah. Engkaulah harapan ketika kami merasa sendiri, ya Allah. Tidak ada yang seperti-Mu, Engkau yang maha agung dan maha sempurna, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, pencipta dan pemilik langit dan bumi. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Malu kami menyebutkan satu persatu dari dosa-dosa kami itu, ya Rabb. Malu jika kami harus menyebutkan kesalahan-kesalahan kami di masa yang lalu, ya Allah. Bahkan mengingatnya saja kami malu, ya Allah. Betapa hinanya diri kami jika kami melihat dosa-dosa yang kami lakukan selama ini, ya Allah. Betapa rendahnya diri kami di antara orang-orang saleh jika seandainya mereka tahu perbuatan-perbuatan kami ketika kami sendiri. Dosa yang kami sembunyikan, ya Allah. Engkau tahu betul apa yang kami lakukan, ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami, ya Allah. Mungkin dulu kami pernah berzina, ya Allah. Dan kami tahu itu perbuatan dosa besar yang tidak sanggup kami membayangkan betapa besar siksaan terhadap dosa itu, ya Allah. Tetapi Engkau menunggu kami bertobat, dan hari ini kami datang ke hadapan-Mu dan meminta ampun kepada-Mu, ya Allah. Mungkin dulu kami sering minum khamar, ya Allah.
Kami sering meneguk minuman yang telah Engkau haramkan, padahal kami tahu itu haram bagi kami. Dan yang lebih pasti lagi, kami sering meninggalkan sholat, ya Allah. Kami tidur di waktu subuh. Kami baru bangun ketika matahari sudah panas. Dan kami tidak merasa berdosa akan kesalahan-kesalahan itu, ya Allah. Kami mendengar nama-Mu dikumandangkan di dalam azan-azan di menara-menara masjid. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Kami mendengar Engkau memanggil kami datang ke rumah-Mu, tetapi kami mengabaikan panggilan. Kami meneruskan pekerjaan, kami meneruskan permainan, kami meneruskan aktivitas dan perbuatan-perbuatan sia-sia kami. Kami mengabaikan panggilan-Mu, ya Allah. Tetapi ketika kami punya masalah, kami berharap Engkau mendengar permintaan kami, ya Allah. Ketika Engkau memanggil kami, kami menutup telinga kami. Tetapi ketika kami memanggil Engkau, kami ingin Engkau segera mengabulkan doa-doa kami. Betapa egoisnya hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Sungguh rugi kami menjadi hamba jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami. Jika Engkau tidak memaafkan kesalahan kami, betapa rugi ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak seperti kami, ya Allah. Jangan biarkan setiap tetes keringat ayah kami sia-sia karena dosa-dosa yang belum Engkau ampunkan untuk kami, ya Allah. Jangan biarkan setiap tetes susu ibu kami sia-sia karena kami tumbuh menjadi anak-anak yang durhaka dan tidak diampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Sungguh kami masih merasakan dampak dari dosa itu di dalam hati kami sekarang ini, ya Allah. Kami tahu hanya dosalah yang membuat hati kami menjadi keras. Dosalah yang membuat kami tidak khusyuk di dalam sholat. Dosalah yang membuat kami tidak menangis ketika membaca ayat-ayat-Mu. Dan sampai hari ini kami masih merasakan kerasnya hati kami karena dosa-dosa kami di masa lalu, ya Allah. Kami tahu Umar bisa menangis ketika membaca ayat-ayat-Mu, tetapi kami belum bisa menangis sepertinya, ya Allah. Pasti karena dosa yang belum Engkau ampuni, ya Allah. Kenapa, ya Allah? Apakah kami masih banyak kesalahan dalam beramal sehingga tidak layak diampuni? Maafkanlah amal-amal kami yang kurang itu, ya Allah. Banyak orang yang bisa sholat malam dan khusyuk di dalam sholatnya. Tidak mungkin kami tidak mampu bangun malam hari padahal kami sehat, kecuali dihalangi oleh dosa-dosa kami sendiri, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami sadar sampai hari ini masih banyak dosa dan buktinya kami belum bisa maksimal dalam mengingat-Mu, ya Allah. Hati kami belum wajilat ketika mendengar nama-Mu, ya Allah. Pasti itu penyebabnya adalah dosa, ya Allah. Kami sadar dan yakin masih banyak dosa karena hati kami masih senantiasa dalam keadaan sedih, khawatir dan tidak pernah bisa bersyukur, ya Allah. Kami sering mengeluh, kami merasa tidak bahagia, kami merasa selalu ada kurang dalam hidup kami. Kenapa? Karena kami banyak dosa, ya Allah. Yang menjadikan hati seseorang tidak bahagia hanyalah dosa, dan kami masih merasakan itu, ya Allah. Pasti masih ada dosa yang belum Engkau ampuni. Apakah karena ada orang yang masih sakit hati kepada kami, ya Allah? Ajarkan kami bagaimana meminta maaf kepada orang itu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Sebagai seorang suami, pasti kami sering membuat istri kami menangis karena kezaliman kami, ya Allah. Apa yang harus kami lakukan agar istri kami bahagia, ya Allah? Ajarkan kami dan jangan biarkan kami terus-menerus setiap hari menambah dosa karena zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Sebagai anak, kami yakin orang tua kami sering menangis karena kami, ya Allah. Kami yakin ibu kami diam-diam menangis di dalam sholatnya dan tidak berani menampakkan wajahnya ketika sedang menangis di hadapan kami karena dia takut kami akan marah kepada mereka, ya Allah. Betapa sering ibu kami ingin menasihati kami karena kami bersalah, tetapi dia takut kami membentaknya sehingga dia diam saja lalu dia menangis. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Sering kami membanding-bandingkan ibu kami dengan ibu orang yang lain. Sering kami menganggap ibu kami tidak berjasa dalam hidup kami sehingga kami tidak berbakti kepadanya. Bukankah 9 bulan susah payah mereka mengandung kami itu
jasa yang tidak pernah bisa kami balas ya Allah. Betapa durhakanya kami mengatakan ibu kami tidak berjasa bagi kami, padahal 9 bulan dia mengandung kami dalam kepayahan. Setiap malam dia menjerit, setiap malam dia mengadu kepadamu betapa sulitnya mengandung. Bukankah itu jasa yang tidak pernah bisa kami balas ya Allah? Tetapi kami senantiasa mengatakan kami tidak perlu berbakti karena ibu kami tidak pernah berbuat baik kepada kami. Kadang kami tidak mau mendengar nasihat ayah kami karena merasa ayah kami tidak mendidik kami dengan baik. Bukankah diam-diam dia mengeluarkan keringat setiap hari untuk menafkahi kami ya Allah? Dia merasa dia tidak cukup ilmu untuk mendidik kami, tetapi dia menggunakan semua tenaga, pikiran dan waktunya untuk menafkahi kami agar kami belajar kepada orang yang lebih pantas daripada dirinya ya Allah. Ayah kami sadar dia tidak punya banyak ilmu untuk mengajarkan kami agama. Untuk itulah dia menafkahi kami belajar kepada ulama, belajar ke sekolah-sekolah yang baik agar kami mendapatkan ilmu yang lebih pantas. Dia tidak mengajarkan kami sholat, tetapi dengan harta dan nafkahnya lah kami belajar sholat. Dia tidak mengajarkan kami tentang agama, tetapi dengan nafkahnya lah kami belajar agama ya Allah. Maafkanlah dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Kami lupa ya Allah. Kami lupa kebaikan orang lain kepada kami. Kami hanya selalu mengingat kebaikan kami kepada orang lain. Kami lupa kebaikan pasangan kami kepada kami. Kami hanya ingat sedikit pengorbanan kami kepada mereka, sehingga kadang kami merasa lebih baik daripada mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Kami rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah salam rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak pernah melihat Rasulullah selama kami hidup di dunia ya Allah. Dan jangan sampai kami juga tidak bisa bertemu dan melihat Rasulullah nanti di akhirat ya Allah. Para sahabat Nabi-Mu, mereka pernah bertemu dengan Rasulullah, duduk di sebelah Rasulullah, memeluk Rasulullah di dunia. Dan mereka juga akan dijanjikan bertemu lagi dengan beliau di akhirat. Sedangkan kami ya Allah, bahkan di dunia pun kami tidak pernah melihat beliau. Ketika kami datang ke kota beliau di Madinah, bahkan kami tidak bisa melihat kuburan beliau secara langsung ya Allah, kecuali dari balik pagar ya Allah. Kami tidak pernah melihat Rasulullah di dunia. Izinkanlah kami untuk menatap wajah beliau yang indah nanti di akhirat ya Allah. Kami ingin mengadukan perihal kami kepada beliau. Kami ingin minta maaf kepada beliau karena kami belum setia mengikuti sunnah-sunnah beliau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami tetangga Rasul-Mu nanti di dalam surga Firdaus. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Tidak ada yang lebih berharga setelah Engkau dan Rasul-Mu bagi kami kecuali keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Bukan harta yang membahagiakan kami ya Allah. Bukan bisa berjalan ke seluruh negeri yang bisa membuat kami bahagia ya Allah. Tetapi melihat senyum pasangan kami, melihat senyum anak-anak kami, itulah yang paling berharga dalam hidup kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami keluarga seperti itu. Keluarga yang senantiasa kami bisa melihat merekahnya senyum di wajah mereka ya Allah. Anak-anak yang senantiasa menegakkan sholat ya Allah. Istri dan suami yang senantiasa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada pemuda-pemuda Islam jodoh yang soleh-solehah ya Allah. Anugerahkanlah kepada pemuda-pemuda Islam istri-istri yang solehah. Kepada pemudi-pemudi Islam suami-suami yang menjadi imam yang baik untuk mereka ya Allah. Allahumma unsuril Islam wal muslimin. Ya Allah, hari ini pasti banyak masih di antara kaum muslimin yang menangis karena kelaparan di negeri-negeri yang terjajah itu ya Allah. Palestina, Gaza, Suriah, Irak, Yaman, Rohingya, Nigeria, Kongo, Afrika. Di seluruh dunia banyak kaum muslimin yang tertindas ya Allah. Banyak perempuan-perempuan yang dihina ya Allah. Banyak orang tua yang diinjak-injak ya Allah. Banyak kaum muslimin yang kehilangan harta rumah mereka ya Allah, bahkan kehormatan mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tolonglah kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah.
Ya Allah, kami cinta dengan Masjidil Aqsa. Demi Engkau ya Allah, demi Engkau yang menggenggam jiwa kami di dalam genggaman-Mu ya Allah. Kami bersumpah atas nama-Mu ya Allah. Kami cinta dengan Masjidil Aqsa ya Allah. Jadikanlah kami salah satu di antara pembebas Masjidil Aqsa. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, di dalam rumahmu ya Allah, di dalam majelis yang Engkau cintai ini ya Allah, kuburkan jasad kami di dalam tanah Masjidil Aqsa ya Allah. Kuburkan jasad kami di dalam tanah yang Engkau berkahi di dalam Masjidil Aqsa ya Allah. Tumpahkanlah darah kami mengalir sebagai darah para syuhada ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami di atas tempat tidur kami yang empuk ya Allah. Matikanlah kami di tangan musuh-musuh-Mu ya Allah. Matikanlah kami di tangan orang-orang yang kufur kepadamu ya Allah. Setelah kami berjuang dan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Kami berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Amin ya rabbal alamin.